Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjut. Untuk pembahas berikutnya ada klien nomor 9979 ya. Mbak Wira ulangi, klien nomor 9979 di sini ada terawangan badan ya. Tidak banyak yang bisa Mbak Wira ceritakan ya untuk terawangan badan kali ini. Kenapa? Karena memang semuanya biasa-biasa saja ya. Jadi tidak ada hal yang istimewa yang sifatnya gaibia atau supranatural. Oke, langsung saja untuk terawangan badan kita bagi menjadi 4. Yang pertama, kita bicara energi dulu. Energi seseorang ya secara garis besar dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu orang-orang dengan energi yang rendah ya. Siapa itu? Yaitu mereka yang sedang sakit, baik medis maupun non medis. Di sini untuk klien nomor 9979, Mbak Wira rasakan memang beliau sedang tidak sehat. Tapi tidak sehatnya itu terkait dengan penyakit medis ya. Jadi memang namanya penyakit tua ya. Penyakit tua itu adalah penyakit yang datang seiring dengan usia manusia yang semakin tua, dan itu wajar. Jadi energi tubuhnya itu tidak kok menjadi drop rendah gitu, tidak. Energi tubuhnya itu sedang ya, memang stabil ya, stabil tapi tidak tinggi, dan itu tidak masalah, it's okay ya. Secara magic Mbak Wira lihat aman, tidak ada masalah. Yang kedua yaitu orang-orang dengan energi tinggi, nggak usah dibahas ya. Kalau sudah tua itu nggak mungkin energinya tinggi, karena memang ya upaya-upaya tirakat tempat diri itu juga sudah berkurang jauh. Biasanya kalau untuk orang tua itu lebih ke spiritualis, dan itu tidak menimbulkan efek energi menjadi lebih tinggi karena memang sudah tidak perlu. Orang-orang tua sudah tidak membutuhkan itu. Tidak seperti anak-anak muda yang masih butuh kegarangan, butuh kejantanan, butuh ditakuti, disegani orang. Kalau orang tua tidak, lebih wise, lebih bijaksana, lebih menyayangi anak cucunya. Itu yang lebih penting kalau bagi para lansia ya. Lalu yang ketiga yaitu orang-orang dengan energi yang biasa. Nah, ini masuk kategori ini Pak Cik ya. Jadi kategorinya orang-orang yang biasa ya, tidak tinggi tidak rendah ya, biasa. Kalau Mbak Wira skalakan dari 1 sampai 100, misalnya yang rendah di bawah 60, yang tinggi di atas 80, maka untuk klien nomor 9979 di sini ya kira-kira level energinya 65. Memang tidak tinggi ya, tapi kembali lagi itu adalah penyakit tua ya, unsur usia, dan itu tidak apa-apa. Kita lanjut yang kedua yaitu aura ya. Aura adalah manifestasi dari energi ya. Jadi saat energi itu bervibrasi membentuk warna, warna itu yang kemudian kita sebut dengan aura. Untuk klien nomor 9979, Mbak Wira rasakan auranya lebih ke arah biru merah ya. Biru merah ini, biru adalah aura pengasihan ya. Memang namanya orang tua lebih senang untuk diasi dan lebih butuh untuk diasi, tidak butuh macam-macam. Kemudian kalau merah ini adalah kewibawaan, unsur kewibawaan. Jadi memang beliau adalah bukan pria-pria yang lucu ya, bukan pria-pria yang suka bersikap konyol begitu ya, melainkan ya orang-orang yang bijaksana, yang dewasa, yang matang, menjaga citra diri dengan baik sehingga unsur kewibawaannya itu bagus ya. Kemudian yang ketiga ada tidaknya negatif di badan. Mbak Wira tidak menemukan ada yang negatif di badan. Kemudian kalau untuk cakra-cakra tubuh yang terbuka, Mbak Wira tidak menangkap ada banyak cakra yang terbuka. Yang utama ada di solar plexus ya, yang letaknya ada 3 jari di bawah pusar sebagai energi inti kehidupan, energi semangat hidup yang masih membara. Kemudian ada di cakra tenggorokan. Cakra tenggorokan ini membuat omongannya itu lebih didengarkan orang lain, lebih disegani dan dituruti oleh orang lain ya. Itu yang cakra yang terbuka. Kemudian kalau untuk khodam-khodam badan ya, Mbak Wira tidak menemukan ada khodam di badan beliau ya. Untuk khodam badan sendiri ada 4 macamnya. Yang pertama yaitu khodam leluhur, yaitu khodam yang dulunya mengikuti leluhur beliau, kemudian setelah leluhur tersebut meninggal dia mengikuti anak cucunya, memiliki energi dan aura yang mirip dengan si leluhur tadi. Untuk khodam leluhur ini Mbak Wira rasakan tidak ada ya. Yang kedua yaitu khodam keilmuan, yaitu khodam yang mengikuti seorang yang mengamalkan keilmuan-keilmuan tertentu. Ini juga tidak ada. Yang ketiga yaitu khodam pengisian, yaitu khodam yang sengaja diisikan ke dalam badan. Ini juga beliau sudah merasa tidak memerlukan itu semua ya, makanya khodam-khodam juga tidak ada. Yang terakhir yaitu khodam yang suka atau cinta juga tidak ada, karena memang
secara supranatural beliau ini bisa dikatakan biasa. Ya mungkin bagus dulu pada saat masih muda, tapi seiring dengan usia yang makin bertambah ya hal-hal semua itu kemudian dilepas, ditaruh karena beliau merasa tidak butuh, tidak memerlukan lagi dengan hal yang semacam itu. Nanti silakan Anda yang klarifikasi kepada Mbak Wira betul atau tidak yang disampaikan Mbak Wira. Silakan kalau ada yang kurang jelas juga boleh ditanyakan ya. Terima kasih, selamat malam.